Oke, kali ini kita akan membahas tentang kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Nah, jadi materi ini itu merupakan materi lanjutan dari dari 3 poin di pekan lalu ya, teman-teman. Yang dimana pekan lalu itu kita sudah membahas tentang akuntansi manajemen sebagai tipe informasi akuntansi. Kemudian kita juga sudah membahas tentang kalkulasi biaya serta perilaku biaya. Oke, yang pertama di sini ada biaya per unit. Jadi, apa sih itu biaya per unit gitu kan? Atau cost unit gitu. Kita sering sekali mendengar kalimat ini gitu. Nah, dari beberapa sumber itu menjelaskan bahwa biaya per unit ini merupakan perhitungan yang digunakan banyak bisnis berbasis produk dari toko lokal yang lebih kecil hingga ke perusahaan yang nasional. Atau mungkin bahkan perhitungan perusahaan internasional juga sudah menggunakan biaya per unit. Oke, di sini ada dua jenis perusahaan dan manfaat biaya per unit bagi dua jenis perusahaan ini. Yang pertama, manfaat biaya per unit bagi perusahaan manufaktur. Di situ menjelaskan bahwa biaya per unit ini dapat digunakan untuk penilaian persediaan, penentuan laba, dan juga pengambilan keputusan lainnya. Kemudian di perusahaan jasa, tidak jauh berbeda ya dengan perusahaan manufaktur yang dimana di dalam perusahaan jasa ini juga biaya per unit digunakan untuk menentukan profitabilitas, kelayakan untuk memperkenalkan layanan baru, kemudian untuk membuat keputusan harga jual dan lainnya gitu ya. Kemudian ada info tambahan juga bahwa perusahaan jasa tidak memerlukan data biaya untuk menentukan nilai persediaan karena jasa tidak menghasilkan produk fisik. Oke, kalkulasi biaya aktual. Jadi, di dalam penentuan atau dalam kita mengukur biaya, itu ada dua cara yang dapat kita gunakan. Salah satunya itu adalah kalkulasi biaya aktual. Jadi, mungkin ada yang bertanya, apa sih itu kalkulasi biaya aktual gitu kan? Karena mungkin kita belum pernah bahas di semester-semester sebelumnya gitu kan. Kita baru dapat di semester ini di mana di modul itu menjelaskan bahwa biaya aktual ini merupakan biaya yang digunakan untuk untuk menghitung bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan juga overhead. Kemudian biaya aktual tersebut digunakan untuk biaya per unit. Lalu biaya aktual ini dapat dibebankan dengan menggunakan penelusuran langsung dan dapat dibebankan secara tepat waktu. Oke, di sini ada contoh perhitungan kalkulasi biaya aktual. Kalau kita perhatikan contoh soal berikut, di situ sudah tercantum ya, berapa jumlah yang diproduksi oleh PT Agung, kemudian berapa total biaya aktual materi langsung, berapa biaya aktual tenaga kerja langsung, overhead pabrik, dan juga estimasi biaya-biayanya serta jam operasionalnya gitu ya. Kalau berdasarkan penyelesaian, di situ memperoleh hasil biaya produknya itu 5.000, di mana 5.000 ini diperoleh dari total biaya produksi dibagi dengan jumlah yang telah diproduksi oleh PT Agung. Oke, cara mengukur biaya yang kedua. Kalau tadi kalkulasi biaya aktual, sekarang kalkulasi biaya normal. Kalkulasi biaya normal ini merupakan sistem biaya yang mengukur overhead pabrik atas dasar penentuan terlebih dahulu dan menggunakan biaya aktual untuk bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Jadi, biaya normal ini bisa dibilang berhubungan juga ya dengan kalkulasi biaya aktual tadi yang di cara pertama gitu. Dan cara perhitungannya itu tidak jauh berbeda dengan kalkulasi biaya aktual. Nah, ini untuk contoh soalnya. Di sini terlihat sama ya hasilnya dengan yang kalkulasi biaya aktual tadi. Soalnya juga sama dan hasilnya pun sama karena caranya juga sama gitu ya. Caranya dari total biaya produksi juga dibagi dengan jumlah yang diproduksi. Maaf,
kita kembali ke slide sebelumnya ya, karena tadi ketinggalan untuk contoh penggerak tingkat unit yang secara umum digunakan untuk membebankan overhead. Nah, tadi kan di sini disinggung ya bahwasannya pembebanan biaya overhead harus tergantung pada penelusuran penggerak dan alokasi. Jadi, penggerak yang seperti apa sih yang digunakan gitu ya? Untuk contohnya itu, yang pertama ada unit yang diproduksi, kemudian yang kedua jam tenaga kerja langsung, lalu yang ketiga jam satuan mata uang tenaga kerja langsung, yang keempat jam mesin, serta yang kelima itu ada bahan langsung. Oke, kita lanjut ke tarif pabrik menyeluruh. Nah, jadi ini salah satu cara untuk kita pada saat kita mau menggunakan kalkulasi biaya produk tradisional. Itu ada tarif pabrik menyeluruh yang dimana dengan metode ini ya, kita bisa lihat dari bagan bahwa yang pertama-tama diakumulasikan dalam satu kelompok besar secara menyeluruh itu pembebanan pada tahap pertama, biaya overhead dibebankan pada kelompok hanya dengan menjumlahkan semua biaya overhead yang diharapkan terjadi selama 1 tahun. Kemudian, karena semua biaya overhead adalah untuk pabrik, pembebanan kepada kelompok dilakukan dengan sangat akurat gitu kan. Kemudian, pada tahap ini juga objek biaya itu adalah pabrik dan penelusuran langsung digunakan untuk membebankan biaya pada kelompok pabrik secara menyeluruh. Oke, selanjutnya ada tarif departemental. Jadi, dalam pemikiran untuk penentuan tarif departemental ini sangat sederhana gitu ya. Beberapa departemen produksi mungkin lebih intensif overhead dibandingkan dengan departemen produksi. Oleh sebab itu, produk yang menghabiskan waktu lebih banyak pada departemen dengan insentif overhead akan dibebankan biaya overhead yang lebih besar daripada departemen yang menghabiskan waktu lebih sedikit. Untuk alurnya bisa teman-teman lihat ya di bagian PPT ini dan di modul juga ada halaman 12. Oke, kita lanjut ke kalkulasi biaya pesanan. Di sini ada 4 poin untuk kalkulasi biaya pesanan. Yang pertama, metode HPP. Ini metode HPP atau metode harga pokok pesanan. Nah, dalam metode ini, biaya produksi itu dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan HPP persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya dengan jumlah satuan produk. Kemudian ada karakteristik biaya pesanan. Nah, di sini ada 5 karakteristik. Yang pertama, sifat produk terputus-putus. Yang kedua, bentuk produk tergantung dari spesifikasinya. Yang ketiga, pengumpulan produksi dilakukan pada kartu biaya produksi. Serta yang keempat, total biaya dikalkulasi setelah pesanan selesai. Dan yang terakhir, akumulasi menggunakan biaya normal. Baru kartu biaya pesanan. Nah, kartu biaya pesanan ini merupakan dokumen besar dalam penentuan biaya pesanan yang mengakumulasikan biaya setiap pesanan. Kemudian file kartu biaya pesanan yang belum selesai itu dapat berfungsi sebagai buku besar tambahan untuk persediaan dalam proses syarat menggunakan harga pokok pesanan. Nah, di sini untuk kartu biaya pesanan ya, pengumpulan biaya produksi dalam metode harga pokok pesanan itu tadi ada 4 jenis pencatatan. Yang pertama, pencatatan biaya bahan baku, pencatatan tenaga kerja langsung, pencatatan biaya overhead pabrik, dan juga pencatatan produk selesai. Untuk jenis jurnalnya, itu bisa teman-teman lihat ya di modul halaman 14 sampai dengan 15. Oke, nah mungkin itu saja materi atau presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.